Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan April, di mana kita juga akan memperingati hari kematian Tuhan, juga kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita mau naikkan satu pujian di mana kita boleh memberikan ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Untuk mengingat akan kematian Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib.
Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Satukan hati setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus yang ikat kami dengan tali kasih-Mu Yesus. Tuhan yang menguatkan setiap kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Sekalipun mungkin masalah mungkin terjadi, pergumulan mungkin ada, dan mungkin kami belum menemukan jawabannya. Tapi satu hal Tuhan, kami mau tetap terus memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Karena kami mau Tuhan, cinta kami ini tulus di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa kami harus meminta pamrih apapun Bapa. Ini hidup kami, ini pujian kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua yang siap untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kita mau katakan bersama-sama, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan darah Kristus yang tercurah, dosa dikalahkan, kita diampuni, kita dipulihkan, haleluya. Berdiri sekali lagi, kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan.
Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Penuhi hati kami Tuhan Yesus, penuhi kami ya Roh Kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Amin Yesus. Melingkupi
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau selamatkan kami, Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Kami menjadi ciptaan yang baru, Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Halo, shalom Bapak Ibu, shalom, shalomnya, ya. Saudaraku, ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan satu hal yang penting, ya, kesaksian. Ini kita alami berulang kali menjelang ibadah pertama, ya, minggu pertama. Saudara tadi melihat LCD kita yang tidak pernah rewel, tahu-tahu ada serangan iblis. Ya, tadi tidak menyala sampai lagu terakhir baru bisa menyala. Padahal tidak rusak, minggu lalu jalan baik, tidak ada kerewelan. Tiba-tiba ini rewel minggu ini. Ya, sampai tidak bisa nyala, lagu demi lagu lewat sampai lagu terakhir itu. Menghancurkan iblis dengan kuasa darah-Mu. Iblis dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan. Ya. Jadi ada serangan tidak kebetulan, saudara. Kita harus menyadari secara rohani bahwa ibadah itu pelayanan rohani. Ketika kita beribadah dengan sungguh, itu menyerang iblis. Iblis tidak suka, ya iblis juga menyerang kita. Dan kita harus ingat itu. Dan yang kedua, hari Jumat malam itu saya seperti lumpuh. Kaki saya tidak bisa bergerak. Saya mau turun,
mau pipis jam 3 pagi, tidak bisa jalan, tidak bisa gerak, sudah mau jatuh. Saya panggil Bu Yohan bangun, tapi tidak kuat, jagani badan saya berat, tidak kuat. Sudah mau jatuh, saya duduk di tepi ranjang, tapi belum sampai ya, duduknya itu mepet sekali. Jadi mau melorot, mau jatuh. Ya, saya tahan. Bu Yohan panggil Samuel untuk ngewangi ngangkat Leoni, ya, yang dekat rumahnya, baru bisa duduk di ranjang. Nah, duduk sebentar, lalu saya diangkat untuk ditidurkan. Dan ini terjadi menjelang ibadah pertama, minggu pertama. Jadi tiba-tiba malamnya enggak apa-apa, siangnya enggak apa-apa. Nah, tapi pagi hari, berarti malam Sabtu ya itu ya, hari Sabtu, kaki itu seperti enggak bisa ubah, digeser enggak bisa, diangkat enggak bisa, sudah lumpuh saudaraku. Ya. Tapi doa, saya diangkat, tiduran, pagi hari sudah sembuh. Doa, pagi hari sudah bisa jalan lagi. Dan saya tahu kenapa. Karena firman Tuhan yang akan kami sampaikan itu akan mengubah hidup kita. Kalau kita taat firman Tuhan, ini firman akan mengubah hidup jemaat kita. Firman yang akan menjadi rema dan melihat hari depan yang baik dalam hidup kita. Jadi mari kita berdoa supaya Tuhan tolong kita mengerti firman, memahami firman dan melakukan firman, sehingga kehidupan kita berubah, ya. Dan tidak kebetulan juga saudara-saudara, banyak jemaat yang tidak hadir ya pada minggu ini. Minggu lalu ya maklumlah tidak hadir, katanya lebaran. Walaupun lebaran kan bukan untuk kita, ya. Lebaran kan untuk mereka yang merayakan. Tapi banyak yang tidak hadir dengan alasan lebaran, liburan dan sebagainya. Kalau liburan kan tidak hanya hari Minggu, banyak hari lain yang libur, ya. Tapi juga itu serangan iblis supaya jemaat tidak hadir. Ini juga minggu ini banyak yang tidak hadir. Ya, ini tidak kebetulan saudaraku, ya. Kalau kita melihat dengan mata rohani, ini serangan iblis untuk banyak jemaat kita. Karena iblis tahu firman Tuhan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, menjadi melihat mujizat, melihat kemuliaan Allah, ya, melihat pintu-pintu langit dibukakan bagi hidup mereka. Mereka dapat mengalami berkat Tuhan yang mereka terima. Tapi dapat serangan iblis, tidak hadir, saudara. Nah, saya mau ingatkan ini, ya. Kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ya hidup kita tidak ada perubahan. Ya, hidup kita terus saja sama, ya seperti itu saja. Tidak mengalami terobosan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami percaya Engkau ingin kami menerima berkat-Mu. Engkau ingin melihat kami diurapi dan diberkati. Engkau ingin melihat kami, Tuhan, mengalami kelimpahan karena mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau menikmati apa yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami, untuk kami nikmati dengan berkat dan anugerah-Mu.
Urapi kami semua dan hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan berkati kami mendapatkan firman Allah yang penuh kuasa dan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini Bapak Ibu, tema firman Tuhan kita adalah memulai hari dengan Tuhan. Ya. Salah satu kebiasaan baik yang berdampak itu adalah ketika kita memulai hari dengan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan mau mengalami hari-hari yang baik dalam hidupnya, berdampak positif bagi orang lain, kita harus belajar memulai hari dengan Tuhan. Apa artinya memulai hari dengan Tuhan? Kita akan buka dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, jadi inilah pengakuan Daud kepada Tuhan. Ada 3 hal yang Daud lakukan di pagi hari. Yang pertama, dia berseru atau berdoa pada Tuhan. Berseru-seru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan di pagi hari. Yang kedua, dia mengatur persembahan. Ya, kalau zaman perjanjian lama itu mengatur persembahan korban bakaran, korban sembelian, dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang kan tidak membakar domba, tidak menyembelih binatang lain. Sekarang kita mengatur persembahan bagaimana? Persembahan kita kepada Tuhan itu persembahan pujian, persembahan syukur. Bisa juga penyembahan kita di pagi hari kepada Tuhan. Jadi berseru kepada Tuhan itu tidak hanya minta apa yang kita butuhkan, ya tidak salah. Tapi bukan itu, ya. Tidak hanya minta-minta kepada Tuhan tiap pagi, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, ya tidak salah. Tapi bukan hanya itu, kita mengatur persembahan di waktu pagi kepada Tuhan dengan memberi korban syukur, korban pujian, korban penyembahan kita kepada Tuhan di waktu pagi. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, Daud menunggu-nunggu Tuhan di pagi hari. Ya, menunggu-nunggu Tuhan ini sangat penting sekali. Sebab firman Allah berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan akan memperbaharui kuatnya seperti burung Raja Wali. Dia akan berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu. Dia akan menjadi kuat walaupun bekerja keras menghadapi tantangan kesulitan hidup, dia tetap kuat. Diberi kekuatan oleh Tuhan, dibaharui seperti burung Raja Wali terbang naik tinggi ke angkasa, ya, mengatasi badai kehidupan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Inilah kita mengawali hari-hari bersama Tuhan. Tetapi tentunya mengawali hari bersama Tuhan tidak awalnya saja, ya, tidak pagi hari tok lalu sepanjang hari tidak dekat dengan Tuhan. Tentu tidak. Kita mengawali hari dengan ini, 3 hal ini. Berseru-seru kepada Tuhan, mengatur persembahan, menunggu-nunggu Tuhan. Ya, ini awal yang baik, saudara. Ini baru awalnya. Tapi selanjutnya hari-hari itu bagaimana?
Ya, firman Tuhan mengatakan ada doa sepanjang hari yang harus dilakukan kepada Tuhan. Ada paling tidak ada 7 saat kita perlu datang pada Tuhan sepanjang hari. Misalnya yang pertama di pagi hari tadi, ya, Mazmur 5 ayat 3. Ya, ini saya ingin lebih jelas di dalam bahasa Inggris yang saya garis bawahi. In the morning will I direct my prayer unto thee. Yang artinya di pagi hari aku arahkan doa-doaku kepadamu Tuhan. Ya. Jadi di pagi hari kita mengarahkan doa kita kepada Tuhan. Artinya kita doa di pagi hari. Tidak hanya doa waktu ada masalah atau persoalan. Tapi di pagi hari begitu kita bangun, kita doa kepada Tuhan, kita arahkan, I direct my prayer unto thee. Aku arahkan doaku kepada Tuhan. Ya, jadi pertama doa di pagi hari, yes. Tapi doa jangan hanya di pagi hari. Yang kedua, siang dan malam hari. Mazmur 88 ayat 1 mengajarkan kita untuk doa siang dan malam. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari ini ya, aku berseru-seru siang hari. Pada malam aku menghadap Engkau. Siang hari aku berseru-seru padamu dan pada waktu malam aku menghadap Engkau. Jadi siang dan malam kita doa kepada Tuhan, tidak hanya pagi hari, siang hari berdoa, malam hari berdoa. Dalam bahasa Inggris yang saya garis bawahi di situ, I have cried day and night before thee. Aku sudah berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam, day and night, siang dan malam before thee. Jadi yang benar itu doa itu siang malam, pagi, siang malam, ya. Doa kepada Tuhan ini. Terus yang ketiga, pagi, siang dan malam. Ini menegaskan tadi. Yang kedua, Mazmur 55 ayat 17. Oh. Nah ini. Di waktu petang, pagi dan tengah hari. Ya, petang, pagi, dan tengah hari. Aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku, atau Tuhan mendengar doaku. Jadi di waktu pagi, siang, dan tengah hari, Allah mendengar suara kita. Allah mendengar doa-doanya Daud. Ya, karena Daud suka berdoa petang hari, pagi hari, dan tengah hari. Ya, inilah hidup yang berjalan dengan Tuhan. Yang mengawali tapi juga meneruskan sepanjang hari dengan Tuhan. Tidak saja pagi hari mengawali, tapi sepanjang hari juga berjalan dengan Tuhan. Ini dalam bahasa Inggrisnya saya garis bawahi, evening, petang, and morning, pagi, and at noon, pada siang hari. I pray and cry aloud. Ya, aku akan berdoa dan berseru dengan keras. Jadi doanya tidak saja di batin, tapi berseru dengan keras. Cry aloud. Ya, I will pray and cry aloud. And he shall hear my voice. Dan dia akan mendengar suaraku. Aku berdoa, berseru dengan keras, dan Tuhan mendengar suaraku. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Doanya terjaga, tidak hanya pagi hari, tapi sepanjang hari.
Ya, ini kacau. Yang keempat ini berdoa setiap waktu. Dalam segala hal dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berdoa juga setiap waktu, tidak hanya pagi hari, setiap waktu. Bagaimana bisa berdoa setiap waktu? Di dalam roh dan berjaga-jagalah dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa setiap waktu, kalau hanya doa untuk diri sendiri, itu mau omong apa lagi, mau minta apa lagi, ya habis. Ini untuk keluarga, untuk bisnis, untuk masalah-masalah, ya akan habis. Tapi kalau doa syafaat, ini doa untuk orang-orang kudus, doa syafaat, saudaraku, itu tidak ada habis-habisnya. Ya, doa untuk gereja, untuk pelayanan, untuk hamba-hamba Tuhan, ya saudaraku, untuk ibadah, khususnya untuk ibadah minggu pertama, di mana ada banyak serangan. Ini Bapak Ibu jemaat tolong berdoa untuk gereja Tuhan, untuk ibadah-ibadah yang diadakan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik dari gereja kita sendiri, maupun kalau kita mengundang tamu-tamu dari gereja lain. Biar dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dilindungi Tuhan. Dan bukan saja yang didoakan itu yang terima berkat, tapi saudara sendiri, pendoa-pendoa nanti diberkati Tuhan, juga hidup saudara akan mengalami banyak mujizat kalau saudara hidup di dalam doa. Ya, ini dalam bahasa Inggris dikatakan praying always with all prayer. Ya, doa selalu dengan segala doa dan permohonan seperti tadi dalam roh. Ya, berjaga-jaga dalam roh. Dan berdoa untuk ini bahasa Inggrisnya. Ya, kalau doa selalu, ya dikatakan doa bahasa roh, ya itu bukan doa bengok-bengok keras-keras, ya. Nanti curiga kalau di kantor saudara tiba-tiba bengok-bengok doa bahasa roh, orang mungkin mengira saudara sudah tidak waras, ya. Iki napa to iki? Doa bengok-bengok, bahasanya tidak bisa dimengerti, ya. Orang mungkin bisa salah sangka, dikirai saudara sudah senewen, ya. Wah, ini saudara kita ini tidak beres ini, perlu dipanggilkan dokter jiwa ini, ya. Nah, itu tidak selalu doa harus keras-keras, apalagi kalau di tempat kerja, ya doa dalam roh, ya kalau di bersuara ya tidak usah keras-keras, pelan-pelan saja yang dengar telinga sendiri. Ya, saudaraku, ya. Jadi doa, terutama ini doa selalu, doa senantiasa. Setiap waktu ini tidak harus bersembunyi di kamar, ya, tidak harus di tempat kerja, bisa di tempat usaha, di toko saudara juga bisa, ya, berdoa setiap waktu. Nah, ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, ini dari luar negeri, namanya Smith Wigglesworth. Ya, namanya agak sulit ditulis atau diucapkan. Smith Wigglesworth.
Ini dulu dia tukang ledeng. Kalau tidak salah dari Inggris. Lalu dia menjadi hamba Tuhan. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Dia membangkitkan, tidak saja menyembuhkan banyak orang sakit, tapi juga orang mati dibangkitkan. Tidak 1, 2, ya. Ada 7 orang mati yang dibangkitkan oleh Bapak Pendeta ini. Apakah rahasianya? Ya ini, doa setiap waktu. Doa setiap waktu gimana Pak caranya? Ya kalau saya, Bapak Smith bilang, I never pray more longer than an hour. Yang artinya saya tidak pernah berdoa lebih lama dari setengah jam. Loh, kok katanya doa setiap waktu, kok tidak lama dari setengah jam? Ya sebentar aja Pak itu namanya. Ya, dia bilang, tapi I will never let half an hour pass without prayer. Tetapi saya tidak akan melewatkan setengah jam berlalu tanpa berdoa. Itu. Jadi memang saya tidak pernah berdoa lebih lama dari setengah jam. Tapi saya tidak pernah melewatkan setengah jam berlalu tanpa berdoa. Itu menurut dia doa setiap waktu. Setengah jam berhenti. Tapi tidak lewat setengah jam tanpa dia berdoa. Itu. Jadi ya setengah jam berdoa, berdoa lagi, terus setengah jam berdoa lagi. Terus gitu saudaraku, jadi sambung menyambung, doanya tidak pernah berhenti setiap waktu. Tidak heran orang ini dipakai Tuhan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu karena kuasa doanya luar biasa. Juga yang keempat atau kelima, doa semalam-malaman. Ya, ada doa semalam-malaman juga ditulis di Alkitab, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi doa semalam-malaman ini dipraktekkan oleh Tuhan Yesus dan tentunya dengan murid-muridnya, tidak sendirian ya, dengan murid-muridnya berdoa ke bukit, pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Dan doa semalam-malaman ini tidak dilakukan di gedung, ya, di gereja atau di dalam bangunan. Yang menarik, doa semalam-malaman ini dilakukan di bukit. Tentunya di bukit hawanya dingin. Ini luar biasa ya. Saya tahu ada banyak gereja mengadakan doa semalam-malaman, tapi di gereja atau di rumah. Saya belum pernah dengar ada gereja mengadakan doa semalam-malaman di gunung, di bukit, ya, tidak di bangunan, ya, atau mungkin sekali-kali dicoba ya, mengadakan doa semalam-malaman di bukit, metotolan, kademen. Ya, tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tiba-tiba kok saya ingat, mana itu,
tempat di Bandungan yang dulu ada Sister Alt membangun gereja. Kambang Waluh. Ya, Kambang Waluh dulu ada seorang misionaris dari Belanda yang membangun gereja. Beberapa tahun lalu kita hadir ke sana, beberapa saudara, Pak Teguh, Bu Teguh, Pak Indra, ya, apa lagi ya, banyak beberapa mobil ke sana. Mereka membangun gereja yang usianya waktu kami ke sana perayaan 100 tahun. 100 tahun seabad berdirinya gereja Kambang Waluh itu. Dan tidak tahu apakah mereka mengadakan doa semalam-malaman waktu itu atau tidak. Mungkin pada zamannya Sister Alt mungkin mengadakan doa semalam-malaman di bukit. Ya itu ya. Doa senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang kelima doa senantiasa. Tetaplah berdoa. Mungkin ini ayat yang paling pendek di Alkitab. Bunyinya tetaplah berdoa. Hanya 2 kata. Tetaplah berdoa. Ya. Nah, apa bedanya tetaplah berdoa dengan tadi doa selalu? Ya. Ya, saya juga mikir ya, apa ya bedanya ya? Selalu, senantiasa, tetaplah berdoa. Ya. Nanti saya tak tanya Tuhan dulu, bedanya apa? Tetaplah berdoa dengan berdoa selalu. Atau begitu penting sampai ditulis 2 kali. Biasanya di Alkitab kalau sesuatu ditulis 2 kali atau lebih, itu artinya perhatikan ini sangat penting. Ya, atau mungkin ini sangat penting untuk disimak, untuk diperhatikan. Itulah doa senantiasa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah ini. 1 Tesalonika, oh ya ini ayatnya bahasa Inggrisnya, pray without ceasing. Ya doa tidak henti-hentinya. Nah ini mungkin doa yang lama. Doa yang tidak hanya setengah jam, tapi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ada hamba Tuhan di Surabaya yang katanya sehari doanya 8 jam non-stop. Ya, dan gerejanya diberkati Tuhan luar biasa. Nah, mungkin ini yang dimaksud dengan doa senantiasa. Kalau doa selalu itu mungkin pedot-pedot ya. Seperti Smash Wigglesworth tadi, setengah jam berhenti, setengah jam doa lagi, setengah jam berhenti, setengah jam doa lagi. Itu. Tapi doa tetaplah berdoa ini terus-menerus. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, terus-menerus. Ya kalau kerja bagaimana ya, kerja tidak bisa bolos. Kamu kenapa kok tidak masuk? Anu Pak, saya doa. Majikannya bisa tidak senang hati ya kalau saudara bolos karena doa. Tapi saya mendoakan doa perusahaan ini kok Pak. Ya kalau majikannya Kristen mungkin memahami, tapi kalau majikannya agama lain ya sudah, kalau kamu mau doa terus menerus ya kamu ndak usah masuk kerja saja, sudah doa di rumah ya. Iya. Doa tanpa henti ini. Itulah
Doa-doa ya. Nah ini ada lagi, doa setiap waktu. Ada selalu, ada senantiasa, ada doa selalu. Nah, setiap waktu. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ya, jadi berdoa setiap waktu, ini apa bedanya dengan doa selalu, doa senantiasa, ya. Ya, sekali lagi tadi, apa yang ditulis oleh firman lebih dari satu kali tentang hal yang sama, ya. Setiap waktu, senantiasa, selalu, itu menunjukkan bahwa hal ini itu sangat penting. Hal ini sangat perlu diperhatikan. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan, ya. Baik doa setiap waktu, doa senantiasa, doa selalu, ya. Ya. Kita mungkin tidak tahu apa bedanya, tapi yang penting kita lakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Mau yang selalu boleh, mau yang setiap waktu boleh, mau yang senantiasa boleh. Itu dilakukan, yang mana dilakukan terserah saudara sesuai dengan pengertian yang saudara terima dari Tuhan, ya, itu. Dan saya percaya setiap saudara yang berdoa setiap waktu, berdoa senantiasa, berdoa tanpa henti-hentinya, itu akan melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ini doa dalam kebutuhan. Ketika saudara dalam kebutuhan, ya, ada masalah, ada persoalan, ya ini, Ibrani 4 ayat 18, berdoa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, ya. Jadi kita berdoa dalam kebutuhan kita, menghampiri Allah dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Supaya Tuhan menjawab doa kita dan menolong kita pada waktunya. Pada waktu yang Tuhan karuniakan, waktu yang Tuhan tentukan dalam hidup kita, ya, akan ada pertolongan Tuhan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu berdoa tapi belum ada jawaban, ya jangan kecil hati. Tunggu waktunya Tuhan. Pertolongan Tuhan datang pada waktunya, ya. Lagunya berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak terlalu cepat, ya. Pada waktunya Tuhan menolong kehidupan kita. Dan mari kita percaya apapun masalah saudara, apapun kebutuhan saudara, kita dapat datang kepada Tuhan dan akan mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Tapi ada satu hal lagi saudaraku yang penting, ya, yaitu ada orang-orang yang doanya tidak berkenan kepada Allah. Ya, ini ada orang-orang yang doanya tidak berkenan kepada Allah. Nah, kita hindari menjadi orang-orang seperti ini karena orang-orang seperti ini doanya tidak berkenan kepada Allah. Mazmur 5 ayat 5 sampai 7. Mazmur 5 ayat 5 sampai 7. 5, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Di sini disebutkan yang pertama orang fasik, doanya tidak berkenan kepada Allah.
Yang kedua orang yang jahat. Ya, itu. Orang fasik, orang jahat, doanya tidak berkenan kepada Allah. Terus 6, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Pembual. Pembual itu apa ya? Orang yang suka omong gede. Ya. Atau hampir sama dengan orang yang sombong ya. Pembual. Terus engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ya, orang yang melakukan kejahatan ya seperti orang jahat ya. Tidak berkenan kepada Allah doa-doanya. Terus 7, pembual, penjahat. Tidak berkenan doanya kepada Allah. 7, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi orang bohong doanya tidak berkenan kepada Allah. Penumpah darah, pembunuh, dan penipu. Ya. Baik menipu orang lain maupun menipu ya keluarga sendiri, kerabat sendiri, teman sendiri, penipu tidak berkenan kepada Allah. Pembohong doanya tidak berkenan kepada Allah. Pembunuh doanya tidak berkenan kepada Allah. Pembohong, pembunuh, dan penipu tidak berkenan kepada Allah. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Kita siapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kepada Tuhan. 3 alasan untuk kita bawa perpuluhan. Yang pertama, alasan yang pertama, ketaatan akan membawa mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Perpuluhan kalau kita taat, saudara akan melihat mukjizat Allah dalam hidup saudara, terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, janda Sarfat taat dan hidupnya dan putri tunggalnya diselamatkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Contoh kedua, Naaman taat dan mau masuk ke sungai Yordan dan sakitnya disembuhkan Tuhan. Petrus taat, suruh melebar jala di sisi kiri perahu dan mengalami kelimpahan yang besar. Jadi orang-orang yang taat akan melihat mukjizat Tuhan terjadi, baik mukjizat pemeliharaan, mukjizat kesembuhan, atau mukjizat kelimpahan dalam hidupnya. Yang kedua, mukjizat Tuhan akan membuka segala pintu langit. Ya. Cobalah aku akan membuka pintu-pintu langit, tingkap-tingkap langit, dan memberkati engkau sampai berkelimpahan. Tuhan juga membuka pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Pintu-pintu apakah yang masih tertutup dalam hidup saudara? Adakah pintu-pintu hidup yang perlu dibukakan oleh Tuhan? Mari imani dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Tuhan membuka pintu-pintu ini dalam hidup saudara dan pintu-pintu lain yang saudara butuhkan dalam masa depan saudara. Alasan ketiga, orang yang taat perpuluhan akan mendapat karunia memiliki dan karunia menikmati. Jadi ada karunia untuk memiliki apa yang ada dalam hidup ini, tapi juga
untuk karunia menikmati apa yang saudara miliki. Pengkhotbah 5:15-18. Ayat 18 saja saya bacakan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Kuasa untuk menikmatinya. Jadi ada orang yang dikaruniai kekayaan dan harta benda, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Ada orang yang diberi karunia kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ya, karunia menikmati apa yang dia miliki, menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Kita dapat memiliki harta benda, kekayaan, dan juga karunia untuk menikmatinya. Ya, ada orang yang diberi karunia harta benda dan kekayaan, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmati harta benda dan kekayaannya. Itu sia-sia. Ya. Tapi berbahagialah orang-orang yang diberi harta benda kekayaan oleh Tuhan dan juga diberi karunia untuk menikmati apa yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian bersama. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatlah ku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Tolong pemusik dan memuji bisa menyiapkan diri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu menyadari bahwa Tuhan selalu beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu rencana Tuhan indah bagi kita. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali lagi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri Hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Tuhan, inilah yang kami doakan, untuk kami menjadi orang-orang yang mengerti dalamnya kasih Tuhan dan mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup ini itu karena Engkau baik. Engkau selalu serta kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan ajar kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena rencanamu indah selalu bagi kami. Berkati firman-Mu yang telah hamba sampaikan, agar kami tidak saja mengawali hari bersama Tuhan di pagi hari, tapi juga hidup beserta Tuhan di siang hari dan malam hari. Bahkan senantiasa setiap waktu selalu tiada henti-hentinya kami hidup dekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan mendengar suara-Mu, serta mendapat jawaban atas doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dan menjadi orang-orang yang mengalami banyak perkara yang heran daripadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik dan kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah semua orang yang mendengar boleh mendapat berkat dan pengertian yang lebih jauh oleh kuasa Roh-Mu, sehingga kami mengalami apa yang firman-Mu janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ingin membawa perpuluhan dan persembahannya, nanti dapat saudara masukkan di kotak yang disediakan di depan pintu keluar. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah di memasuki bulan keempat di tahun 2025 ini. Dan untuk di bulan April kita akan mempraktekkan buat kebiasaan baik kita, yaitu mengenai mengampuni dan melupakan. Ya, kita akan mengembangkan kebaikan mengenai forgive dan forget. Ya, jadi mengampuni dan melupakan. Mari kita akan baca bersama-sama untuk ayatnya yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama untuk kita boleh memperkatakan buat kebiasaan baik yang akan kita praktekkan di bulan April, di bulan yang keempat di tahun ini. Mari kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk mengampuni dan melupakan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 yang berbunyi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan gantungannya ketika nanti Bapak Ibu pulang, bisa didapatkan di pintu keluar gereja kepada akses yang bertugas. Ya, silakan Bapak Ibu suruh kembali dan saya serahkan waktu selanjutnya untuk menyampaikan pengumuman gereja. Ya, untuk ibadah raya onsite minggu depan tanggal 13 April 2025 diadakan pada pukul 8 pagi
Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Immanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. GPI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu 20 April 2025. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen ini dapat mengambil formulir dan mendaftarkan diri kepada Bapak Samuel Lloyd Prayitno. Pendaftaran terakhir tanggal 13 April 2025. Syarat untuk mengikuti baptisan air adalah usia minimal 12 tahun. Ya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Passover yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 5 sore di ruang Eagles Nest lantai 2. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Albertus. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju warna merah atau putih atau ungu. Untuk informasi lebih lengkap dapat melihat pada Instagram kami Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan. You and God bless you. Ya, sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan nanti Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Dan kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu itu jadi satu persembahan yang menyenangkan dan berkenan kepadamu. Kau sendiri Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami semua. Untuk sepanjang tahun ini Tuhan kami boleh bersama-sama mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh berubah menjadi sama seperti Kristus. Dan kami percaya Tuhan ketika kami mau melakukannya dan kami setia di dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, rencanamu yang besar itu boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan pulanglah serta terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin.